Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Masih terlalu polos untuk memahami. Emily terisak-isak. Kamu tahu kenapa aku terus menolak kamu nikahi Raiden? Inilah yang membuatku ragu padamu. Dan ternyata benar, kamu tidak setia padaku. Kamu sama saja dengan papa, tudingnya. Lalu, apa arti 5 tahun ini, hah? Raiden menggeleng tanpa tahu apa yang terjadi dengan pemikiran kekasihnya. Apa tidak cukup aku menunggumu selama itu? Kau pikir hatiku tidak bisa berubah? Emily terseduh-seduh menatap wajah marah kekasihnya, kekasih yang telah menikahi gadis lain. Ditipu berkali-kali, aku masih sabar dan bertahan. Terakhir, kau mengirim Alula padaku. Aku yakin ini bukan hanya kebetulan semata. Aku yakin Alula jodohku yang sebenarnya. Alula mendengar setiap kata yang berderai dari bibir suaminya. Sebenarnya ini sandiwara atau sungguhan. Alula masih terlalu polos untuk memahami situasi ini. Raiden masih memberikan dekapan hangat pada istrinya yang ketakutan sementara pandangannya mengarah pada Emily. Suasana di restoran itu menjadi tegang. Semua mata mengarah pada mereka. Aku lelah terus-menerus begini. Kita sudahi saja hubungan ini. Aku sudah menikah, Emily. Selama ini, kamu sibuk dengan halusinasimu sendiri. Kamu sibuk dengan dunia traumamu sendiri. Dengar, Emily, tidak semua orang sama seperti papamu, tutur Raiden. Buktinya kamu mengkhianatiku. Hanya karena masalah sepele, kamu menikahi gadis lain, sanggah Emily berteriak. Raiden melepas mic. Sepele katamu? Kamu menipuku demi kepuasan batinmu. Kamu bilang sepele, tukasnya. Kamu tidak bisa percaya padaku. Bahkan setelah apapun yang sudah aku lakukan untukmu, kamu bilang sepele, imbuhnya lagi. Aku melawan dunia demi kamu, dan kamu tidak pernah menganggap serius niat baikku. Kamu bilang sepele, tambah Raiden. Cukup, Emily, ucapnya kemudian. Sementara Emily semakin terisak dengan menutup wajahnya. Raih cita-citamu, semoga sukses dengan mimpimu. Aku menyerah untuk menunggumu. Pikiran kita tidak pernah bisa sejalan. Seberapapun kuatnya aku berusaha, kau takkan pernah bisa melihatnya. Aku yang kamu pandang hanyalah laki-laki sejenis papamu. Emily menggeleng. Aku minta maaf. Aku mencintaimu, Raiden. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Sekarang sudahi permainan ini. Kembalikan bocah ingusan ini ke asalnya. Dia hanya ingin rumahnya kan? Oke, aku akan berikan. Emily menyatukan tangannya memohon pada Alula. Tapi tolong kembalikan Raidenku, ujarnya lirih. Alula sempat ingin menoleh, namun kemudian Raiden menekan kembali kepalanya. Tidak, katanya. Sayangnya, statusku sudah bukan lagi single, Emily. Kamu terlambat. Pernikahanku bersama Alula bukan main-main. Kembali, Raiden menuntun istrinya keluar dari tempat itu, sementara Bastian mengurus pembayaran bil. Raiden, Emily mencegah jalan Raiden dengan meraih lengannya. Kamu tidak serius kan, hah? Kamu tahu bagaimana aku? Aku bisa saja berbuat nekat untuk membalaskan dendamku, Raiden. Kamu tahu itu kan? Ancamnya berapi-api. Aku harap kesuksesanmu yang akan menjadi penangkal dendammu. Perbaiki diri, Emily. Kamu akan memiliki ketenangan. Move on dari ingatan pahit tentang masa lalu ibumu. Itu akan membantumu lebih tenang. Raiden menepis pelan tangan Emily kemudian pergi menggandeng istrinya. Tidak tega sudah pasti, tapi hanya ini cara yang ampuh untuk Emily sadar dari ruang traumatis. Teman Emily datang dan merangkul wanita itu. Tadinya Emily ingin memperkenalkan Raiden pada mereka semua.
Namun yang terjadi justru keputusan Raiden yang meninggalkan dirinya. Raiden menggandeng tangan Alula menuruni anak tangga. Alula hanya terdiam pasrah. Entah harus bagaimana, Alula tak memiliki keberanian untuk menegur suaminya. Satu sisi Alula bingung dengan keputusan Raiden yang tiba-tiba memutuskan hubungannya bersama Emily. Di sisi lainnya lagi, Raiden adalah suaminya yang syah. Raiden benar, pernikahan mereka bukanlah hal yang boleh dijadikan permainan. Tapi bagi orang kaya sandiwara cinta sudah biasa. Om Raiden pasti cuma menggertak Nona Emily saja. Mereka pasti balikan lagi setelah ini. Mereka masih saling mencintai. Batin Alula. Tiba di luar, Raiden membuka pintu mobil bagian belakang. Alula pun masuk setelah mendapat tanda perintah dari suaminya. Raiden menyusul masuk. Tak lama dari itu Bastian mengambil alih kemudi. Biasanya, Raiden mengajak Alula pulang pergi dengan kereta. Namun karena alasan mood tidak baik, Raiden mengajak Alula ikut mobil yang Bastian kendarai. Tak ada obrolan selama perjalanan, senyap sepi, tak ada topik yang mereka bicarakan. Sampailah pasangan baru ini di kamar hotel bulan madunya. Alula membersihkan diri, bergantian dengan Raiden. Alula menaiki ranjang dan menarik selimut menenggelamkan tubuhnya di sana. Biarlah setelah ini Alula isi dengan mimpi di siang bolong melompong. Alula masih bingung harus bagaimana lagi. Mungkin dengan tidur dia bisa lebih baik. Alula memejamkan mata berusaha memasuki alam mimpi. Namun kemudian ranjangnya berderit kecil. Alula membelalak mata dan menoleh ke arah kiri. Rupanya Raiden juga ikut memasuki selimut tebal yang sama dengannya. Om ngapain? Tanyanya ketus. Tidur. Raiden dengan acuh merebahkan kepalanya begitu saja tepat di sebelah Alula. Biasanya mereka tak tidur satu ranjang meskipun bulan madu. Sejenak Alula terdiam menatap wajah sendu suaminya. Om baik saja kan? Seperti yang Baby lihat. Alula menggeleng. Tapi Om tidak baik saja, katanya. Raiden menoleh, lalu menggeser tubuhnya mendekat pada Alula. Kalau begitu peluk aku, rengkuhnya. Alula menggeleng bahkan meronta mendapati pelukan hangat suaminya. Ini bukan saatnya bersandiwara. Om, hentikan dramamu. Aku tidak sedang drama. Alula menggeleng. Jangan macam padaku Om. Lula tahu Om hanya bersandiwara. Cukup, sekarang telepon Nona Emily dan bilang pernikahan kita hanya sandiwara. Saat aku menyebut namamu di kursi ijab kabul, apa kamu pikir aku main Alula Humaira, sela Raiden? Tentu saja, Om tidak benar menyukaiku. Om hanya ingin membuat Nona Emily menyesal. Cukup sudah, kasihan dia. Sekarang kejar cinta Om, dia sangat mencintaimu Om, berang Alula. Kenapa tidak kamu saja yang mencintaiku, kamu yang istriku Baby, tukas Raiden. Alula menggeleng,
Kini keduanya saling menatap satu sama lain dengan pikir masing-masing dan jarak yang sangat dekat. Raiden ingin pernikahan ini tetap ada, tapi Alula bukan pelakor yang tega tertawa di atas penderitaan kaum Hawa lainnya. Emily kesakitan karena keberadaan dirinya. Alula mau keluar. Setelah lama bergeming, Alula pamit dengan ketus. Kemana? Raiden cegah kepergian gadis itu dengan mendekap erat tubuhnya dari belakang. Alula meronta. Om, lepas. Apaan ini hah? Temani suamimu tidur. Nggak mau, Alula meronta, bahkan sedikit menggigit lengan suaminya agar terlepas. Alula tahu, Alula hanyalah pelarian semata. Tidak mudah membuat Alula Humaira percaya hanya dengan kata-kata yang tidak seberapa meyakinkan dirinya. Dering ponsel dari atas bantal mengalihkan perhatian. Sejenak Alula dan Raiden terdiam mendengarnya. Angkat telepon Om, itu pasti Nona Emily, cetus Alula. Dan Raiden menurut untuk meraih ponselnya tanpa melepaskan Alula di sebelah tangannya. Raiden pindai layar itu dan panggilan video dari adik kesayangannya dia terima dengan bibir senyum. Halo, my good girl. Alula melotot. Raiden mengangkat panggilan video sementara dirinya sedang dalam pelukannya. Siapa dia, Om? Adik iparmu, baby. Dia seusiamu. Jelas Raiden enteng. Apa Om gila? Lepaskan Alula. Kalau sampai keluarga besar Om tahu pernikahan bohongan kita, tamat riwayat Lula. Kata siapa? Mereka justru harus tahu, pernikahan kita bukan bohongan. Nggak mau, Alula memukuli tubuh Raiden yang bisa dijangkau dan ternyata gerakannya mengenai bagian intinya. Baby, Raiden melenguh dengan sesekali tersenyum mendapati gerakan aneh istrinya. Baby menyentuhnya. Makanya lepaskan Lula. Mas, dia siapa? Kakak ipar Ayu. Raiden kembali fokus menatap layar ponselnya. Pangesti Ning Ayu adalah nama gadis berwajah bule itu. Ayu bukanlah satunya adik Raiden. Ada satu lagi kakak laki Ayu yang masih berada di Amerika. Yang pasti Ayu bungsu. Raiden memang sudah sering mengatakan pada Ayu tentang pernikahannya. Dia istri Mas, kata Raiden tersenyum. Bukan, Alula menggeleng cepat lalu berusaha melepaskan diri dari jeratan suaminya. Namun sayangnya ada hal sensitif yang Raiden terima dari gerakan itu. Baby, hentikan, kau membangunkannya. Raiden kembali melenguh, enak sih, tapi Raiden tidak ingin merusak kesucian Alula sebelum waktu yang tepat. Rese, kalian lagi bulan madu tapi angkat telepon Ayu. Sudahlah Bay, bikin keponakan yang banyak ya kalian. Tut, Ayu menutup panggilan telepon secara sepihak. Alula melepas napas lega. Akhirnya dia tidak perlu berurusan dengan keluarga Raiden. Bukan apa, Alula takut dihardik oleh mereka karena kasta yang berbeda. Apa Om gila hah? Dia pukul dada suaminya. Sekarang Alula berada di atas tubuh Raiden yang menatapnya dalam. Aku serius. Aku mau memperkenalkanmu sebagai istriku.
Keluargaku harus tahu kita sudah menikah. Lirihnya. Alula menggeleng. Jangan gila, Om. Dengar, aku tidak main padamu. Alula terdiam, menangkap arti dari bahasa yang tersirat di wajah tampan suaminya. Sandiwarakah ini, atau hanya pelarian saja? Lula mau pulang ke Indonesia, kata itu yang akhirnya membuat Raiden menurutinya. Bastian bergegas mengatur penerbangan. Alula sangat menyayangkan sekali, tidak bisa datang ke studio animasi terkemuka di sini. Tapi Alula yakin dengan tidak berhutang budi terlalu banyak Alula akan mampu menolak suaminya perlahan. Jujur, Alula mulai nyaman dengan keberadaan, terlebih perlindungan Raiden, tapi Alula belum mengenal siapa om-om yang menikahinya ini. Alula tak mau ikutan terjerumus ke dalam lubang yang sama dengan Emily. Lihatlah, Emily saja diputuskan padahal cantik dan telah lama menjalin hubungan. Lalu bagaimana dengan dirinya yang baru kemarin sore, di Indonesia sana Alula akan punya cara untuk lepas dari suaminya. Terlebih, masih ada cita yang ingin Alula gapai. Di sebuah toko yang terkenal dengan oleh kota ini, Alula mengedar pandangan, banyak barang vintage yang ikonik di sekelilingnya. Sebelum ke bandara, Alula sengaja meminta diturunkan di toko ini, ada beberapa oleh yang ingin dia beli. Alula sempat mencari informasi di internet, ternyata toko inilah yang lengkap dengan segala jenis oleh-oleh. Dia mau mencari sesuatu untuk Nakula, Aryan, keponakannya, juga Galang. Alula betah berada di sini. Banyak miniatur animasi dari Inuyasha sampai Naruto. Cukup lama Alula lihat dan mengambil beberapa miniatur animasi dengan karakter yang berbeda. Dia bawa miniaturnya ke kasir lalu membuat semua bonekanya diberi kotak satu persatu lengkap dengan nama penerima. Beruntung, Alula pandai beberapa bahasa karena dia menyukai film animasi yang lebih sering dikemas dengan bahasa asing. Alula kembali ke mobil menenteng paperback berisikan oleh-oleh. Alula duduk di sisi suaminya yang sedari tadi menunggu di sana. Sudah, tanya Raiden. Alula mengangguk. Kenapa tidak beli oleh yang lebih berkelas? Ada banyak brand bagus di sini, kata Raiden. Lula suka karakter ini. Alula mengambil 2 kotak, satu untuk Bastian dan satunya untuk Raiden. Ada nama Galang yang Raiden lihat setelah itu. Bersambung.